Ya Kalau khusus fans gue vokalis. kebanyakan berang-berang anak-anak cowok-cowok yang suka Nirvana itu pada Ah, iya, iya. deketin gue semua gitu. Aduh, kasihan banget loh. Tiap-tiap ke Nugi semua. Tiap-tiap ke Nugi yang batangan ke lo semua gitu. Gue menikmati pekerjaan gue seperti hobi. Jadi hobi adalah pekerjaan. Orang kan biasanya kalau kantoran kan dia mesti punya hobi lain kan. Nah, kalau gue hobi gue pekerjaan ini gitu. Itu kayak sebuah keajaiban ya. Dulu gue waktu kecil tuh SMP SMA tuh suka kan gue hobi gambar. Gue gambar tuh hobi ini, gambarnya anak band di panggung. Jadi gue gambar tuh. Iya. Main drum, main gitar, bass. Akhirnya ternyata sekarang terwujud. Halo sahabat, kamu jumpa lagi bersama saya Haidar Sulaiman. Hari ini saya sedang ada di rumah siapa yuk? Ya, dulu yang jago main orkestra, yang satu lagi main bass, main ketipung. Oke, hari ini tamu saya adalah Alex. Apa kabar? Baik-baik, sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini sebelum kita ngobrol jauh, Alex, gue pengen tanya satu nih. Ini kuplek nama asli apa bukan sih? Wah, itu dia. Nama asli emang sebenarnya nggak ada Alex juga sih, cuman Arjawan Prihatmo Raharjo. Oke. Kok bisa itu jadi? Dulu nama permandian. Dulu kan gue sempet betul lahir kan Katolik. Nama baptis. Jadi akhirnya jadi nama panggilan Alex. Nama panggilan ya. Terus kuplek itu didapat waktu kuliah. Jadi tahu mana suatu saat tuh senior gue iseng aja manggil kuplek. Jadi nama panggilan. Kan senior bertitah kita nurut aja. Ternyata nama itu bikin hoki. Jadi bikin hoki, jadi nama sebuah trademark sendiri. Luar biasa ya. Jadi kita dengan nama itu jangan sembarangan ya. Ada yang bikin bagus, ada yang bikin nggak bagus. Beneran Alex Kuplek ini luar biasa. Alex, di sini kita membicarakan perjalanan hidup nih. Jadi lo kan dulu sebenarnya basis yang dicari-cari orang nih. Tapi bukan karena sesuatu yang gelapkan apa gitu cari orang kayak bukan ya? Bukan kasus kalau itu bukan, itu kasus. Kalau dia dicariin musisi nih ya, Alex selalu dicariin musisi nih, jangan sampai pergi nih sama musisi lain. Baim, terusnya Nugi, terusnya yang orang Bogor tuh sempat Bass Jam, Tere juga ya. Jadi banyak yang Alex gawangin di basis. Bagaimana Alex ketika lo bisa lari kemana-mana nih basisnya? Dari awal karir mungkin ya. Ya, awal karir. Jadi kebetulan kita dulu kan gue siaran di Radio SK tuh, Suara Kejayaan. Itu di situ ketemu kenalan, itu gue bareng sama Temon, tau kan Temon? Sama Pak Parto juga dong. Iya, angkatan ada Parto, ada almarhum Taufik Safalas. Dan di situ kebetulan waktu itu SK perlu mahasiswa psikologi untuk mengasuh sebuah rubrik konsultasi remaja gitu. Jadi bukan musik loh masuk itu kan masih kuliah sebagai mahasiswa kan. Jadi bukannya musik ya ke SK? Jadi kita konsultan untuk masalah remaja gitu. Beberapa teman di antara adalah salah satu gitarisnya Nugi sekarang itu Joe namanya. Akhirnya karena kita di SK, akhirnya gua maju dapat jatah siaran juga, siaran musik blues gitu. Jadi sama Nugi. Jadi Nugi, gua Joe siaran musik blues. Akhirnya kita ngeband yuk. Karena Nugi kan gua nyanyi nih. Kan bisa main bass, gitar. Terus ada pemain drum namanya Sigit, penyiar juga, sama salah satu gitarisnya penyiar juga namanya Daniel Iman. Kita bikin band, terus acara ekstra kita pasti main tuh. Acara ulang tahun, acara apa, masih cover lah lagu-lagu alternatif gitu. Kebetulan sukanya minatnya sama, akhirnya bikin lagu. Gimana kalau kita demonya kita tawarin label-label gitu. Kan mumpung ada kakak lu kan ini Katon tuh, coba. Kita masih memanfaatkan saudara di waktu itu ya. Kata Mas Katon, ya coba deh gue bawa ke Aquarius. Terus akhirnya kita di Setiawan Studio, rekam live tuh, berapa lagu. Terus dia bawa ke Aquarius, udah akhirnya diterima deal, tapi itu dealnya bukan sebagai band, tapi Nugi sebagai solo, tapi buat kita juga. Jadi kita tetap diajak untuk rekaman dan aturnya gitu. Jadi udah jadilah. Kenapa nggak dibikin band aja dulu? Waktu itu mungkin pandangannya Aquarius saat itu banyak band. Jadi kekurangan figur vokalis yang solo ini. Yang solo yang menonjol dulu kan belum ada tuh. Iya. Dulu band semua tuh. Kalau kita keluarin nama band pasti akan sama lah, nggak ada sesuatu yang outstanding gitu lah. Itu berapa albumnya dulu sama Nugi? Sama Nugi dulu sempat 3 album. Habis itu setelah 3 album Nugi dulu minta share ke Aquarius. Gue kontrak sebagai solo 3 album tapi selanjutnya sama Alf ya.
Jadi 2 album pakai nama Alf. Jadi kita gitu. 5 album. Jadi 5 album Jadi ya. 3 Nugi solo, 2 sama Alf. Oke. Gue sebelum ke ke karir ya seperti itu. Lo menugi satu kampus ya? Itu kampus Nugi dulu jurusan FISIP, Dia FISIP, gue psikologi. angkatannya sama? Angkatnya beda, dia Nugi lebih 3 tahun di bawah gue. Oh 3 tahun di bawah lo ya? Jadi ketemunya di 90. Radio SK? Ketemu di Radio SK malah. Pas Oke. ketemu, loh lu UI juga? Ya udah. Jadi dulu sering kita kalau pulang dari SK, naik omprengan tuh. Dari Manggarai ke Pasar Minggu Depok, ke kos kan gue. Nugi nginep, bikin lagu. Akhirnya pagi kita sama-sama ke kampus. Jalan kaki gitu kan. Jadi disitulah kliknya ya? Nah, sehingga lo bikin lagu bareng-bareng. sampai 5 album nih? 5 album. Oke, itu yang bikin lagu dan aransemen musik siapa ya? Kalau lagu yang di 3 album solo Nugi itu mayoritas Nugi tuh sekitar 80% tuh Nugi semua. Tapi kalau aransemen biasanya kita bareng semua. Nah di album Alf yang 2 ini bagi Nugi cuman nggak terlalu banyak. Gue bikin lagu, Gary bikin lagu, gitarisnya juga bikin lagu. Jadi sama deh sebagai band gitu. Jadi Gary juga karirnya di situ juga kali ya, awal-awalnya ya? Nah Gary sebenarnya lucu tuh dari sebelum rekaman Nugi, gue kan ngeband sama Nugi sama Joe. Gue Nugi, Gary sama Rido. Rido sekarang Seleng nih. Oh Rido Seleng, oh sempat sama Rido? Band kita bikin. Rido dulu punya band namanya LFM. Jadi perlu basis gue, terus perlu vokalis Nugi. Nah pas udah mau rekaman, ternyata Nugi udah kontrak sama Koris kan. Jadi LFM rekaman pakai vokalis lain. Jadi lu condong ke Nugi waktu itu? Terus Gary juga akhirnya karena Gary waktu itu udah kontrak sama Kin, band Kin. Jadi dia belum bisa ikut kita dulu. Album ketiga Gary baru, gue udah bisa nih. Di album ketiga dia baru ikut sama Nugi. Oke, waktu ngebasin Nugi ya, Lex, apa yang lo rasakan keeuforian di grupnya Nugi? Waktu zaman dulu itu, gue merasa sebagai band tapi di bawah major label kan Akoris, tapi rasanya itu sebagai band indie gitu. Jadi waktu itu Akoris ngasih kebebasan kita. Jadi waktu itu kan angkatan Nugi itu ada pas band juga. Potret, itu semua setiap band itu dikasih kebebasan. Kamu cirinya gini bebas, rekaman lagu apa. Jadi kita nggak diatur harus bikin musik yang laku ya, yang pop ini enggak. Jadi kita disuruh bikin lagu apa aja. Nanti mereka yang lihat nih. Jadi waktu itu satu album kita rekam sekitar 15 lagu. Terus mereka dengerin. Oh lagu ini bisa nih lagu ini. Oh lagu ini jadi hits. Jadi mereka yang milihin. Setelah kita rekam lagu, mereka milih lagu ini hits. Gitu. Yang akan jadi jagoannya gitu lah. Dulu jadi, waktu album yang keberapa yang meledak? Dari pertama dulu Nugi langsung meledak yang lagu Tertipu. Itu meledak. Tertipu. Iya. Jadi ya lumayan tur keliling Indonesia lah dulu. Pokoknya fans Nugi tuh cewek-cewek cantik lah berarti ya. Ya itu khusus vokalis ya. Kalau khusus vokalis. Kebanyakan berang-berang anak-anak cowok-cowok yang suka Nirvana itu pasti deketin gue semua gitu. Aduh, kasihan banget loh. Cewek-cewek ke Nugi semua. Cewek-cewek ke Nugi yang batangan ke lagu semua gitu. Rata-rata, Mas, ajarin dong bassnya lagu ini. Ya ajarin. Batangan lagi. Tapi Nugi yang cantik-cantik gitu ya. Kan emang jatuh vokalis. Jatuh vokalis. Sama gitaris tuh, vokalis gitaris tuh. Iya. Kasihan dulu. Bassnya di belakang layar. Kenangan apa yang ada di Nugi waktu itu? Kenangan ya karena waktu itu ada kita tour ke seluruh Indonesia, jadi jalan-jalan sambil kerja lah. Jadi kita bisa, jadi gue, kalau dulu kan kita kok jalan-jalan mesti ngeluarin duit kan, ini jalan-jalan tapi dibayar gitu. Oke Lex, jadi ini masalah orang tua nyekolahin lo supaya lo jadi sarjana. Tiba-tiba jadi psikolog, ini gimana ceritanya? Nah, dulu sama mungkin jadi waktu generasi gua sama gua sama ya. Kita satu angkatan nih. Ya. Mau bilang begitu lulus SMA, Pak, saya mau kuliah di jurusan ini seni. Mau ke ISI Jogja. Boleh, gitu pokoknya. Ngapain masa depan lo apa? Ambil Sponmaro aja. Ya udah, kita terpaksa nurut kan. Sponmaro milih apa? Ekonomi berat nih. Psikologi sama sastra gitu. Itu cuman ngerjain asal-asal aja gitu. Masuk ya? Kok masuk psikologi? Wah kacau nih harus ngerjain asal-asalan masih psikologi. Akhirnya udah masuk psikologi tapi akhirnya kebanyakan ngeband juga di kampus. Sekarang bertentangan nggak orang tua lo nih? Lo udah ada sarjana, tiba-tiba yang kepake lo kerja musisinya. Itu gimana? Yang penting kita kan ngikuti amanah orang tua supaya kuliah udah beres nih. Gitu kuliah beres, Pak saya kuliah udah beres nih. Sekarang saya mau
terus sama Nugi. Oke. Jadi yang penting kita kewajiban kepada orang tua selesai. Ya. Sekarang saya pengennya gini gitu. Akhirnya dapat restu dari kedua orang tua nih. Mau nggak mau mereka akhirnya merestui. Karena menghasilkan. Ya. Ngetop dulu waktu itu. Iya. Bapak ini ngetop dulu nih. Kalau saya hanya nonton aja di TV. Jangan sempat wawancara dulu. Wawancara sih sekali kan, teman gitu. Sekarang alhamdulillah kita bisa ngobrol ya. Sebenarnya niatnya sama, mau jadi sekolah musik. Saya juga di Jogja, Alex juga pengen di Jogja. Nah, kalau saya emang nggak selesai di sana ya, dibuang karena nggak qualified. Akhirnya jadi reporter aja deh. Ya, jadi ngobrol-ngobrol sama musisi itu juga lebih asik juga gitu. Asik. Ketika lo ada di Nugi, kok bisa pecah gitu? Pecah atau memang tidak ada karya lagi waktu itu? Jadi setelah album Alf yang kedua 2003 tuh terakhir, kita sempat manggung tuh. 2005, jadi sempat manggung terakhir di acara TV di pantai, pokoknya gede gitu. Itu sama Peter Pan baru naik kan. Nah setelah itu kita bikin lagu-lagu lagi untuk album berikut gitu kan. Tapi pas udah bikin lagu ketemu, setelah jadi berapa demo, kayaknya lagunya nggak ada yang soalnya nggak dapet. Soalnya nggak dapet. Lagu benar, cuman kayaknya nggak ini deh. Banding sama karya-karya kita sebelumnya, kayaknya ini benar-benar nggak ada sesuatunya, nggak sesuai jiwanya gitu lah. Nggak sesuai zaman kali bisa. Sesuai zaman, terus jiwa juga nggak dapat. Akhirnya udah kita vakum dulu deh. Akhirnya 2005 vakum, terusan vakumnya. Keterusan sampai sekarang nih. Jadi bukan bubar, tapi masih ada, cuman nggak ini aja gitu. Ya. Atau karena kejenuhan kali. Mungkin jadi udah beda-beda kan. Beda ya. Jadi gini. Masanya juga udah beda, karyanya juga tidak berubah kan. Timbang lo paksain berubah dari yang awal, akhirnya citranya juga jelek juga kan Nugi kan. Rata-rata tuh siklus band tuh biasanya 5 tahun, 10 tahun. Jadi setelah itu biasanya udah mulai ada perubahan. Ada yang keluar personelnya atau ganti konsep kan, ngikutin zaman dulu. Betul. Kan. Tapi waktu itu lo utuh ya? Masih dalam 5 tahun itu utuh ya? Masih. Berarti itu cuma sempat ganti drummer sekali doang. Itu resepnya apa, Alex? Kok lo bisa? Karena dulu emang kalau mayoritas kita kan emang bener-bener berangkatnya kan teman tongkrongan tuh. Tongkrongan di Radio SK, begadang gitu. Jadi dia udah tau lah, ini dari muda udah tau maunya gimana kan. Sampai tua jadi udah memaklumi lah gitu. Yang kita nggak bisa terima karena udah keadaan zaman, mungkin kayaknya musik kita udah nggak masuk nih zaman sekarang. Kita ini dulu deh. Karena itu yang memisahkan lo semuanya ya. Secara personal sih masih ya kayak teman tongkrongan lah biasa. Tapi hubungan sama teman-teman yang lain masih alhamdulillah. Kalau Nugi kan waktu gue sempet tinggal Bintaro, Nugi juga Bintaro kan, jadi kadang dia nyamperin naik sepeda ke rumah. Iya, dia suka naik sepeda. Kuliner. Terus yang sama gitarisnya satu, walaupun dia udah kerja kantor, sering kita main tribute gitu, tribute Pearl Jam, ada Soundgarden gitu. Lex begini nih, banyak anggapan orang ya, musisi apa sih? Ya kan? Kadang-kadang ya memang waktu di atas lo bisa di atas, tapi waktu di bawah lo harus mau kerja apa? Ada roda gitu. Ada ya, roda tuh berputar. Nah, lo antisipasi itu kayak apa? Nah, waktu itu alhamdulillah banget waktu itu gue, karena dulu kan dekat sama Rido tuh. Jadi Rido Seleng tuh yang pertama kali ngajak gue, Lex, lu ngajar dong gitu. Apa? Dan ntar kalau udah tua kita nggak bisa ngeband kan, ilmu kita bisa dibagi kan. Ngajar gimana? Gue kebetulan emang pernah sekolah musik kan, cuman untuk jadi pengajar tuh kayaknya belum ada kepikiran. Jadi dia ngajak masa-masa tuh. Dia waktu itu ngajar di Cik Musik. Lo ikut gue deh. Jadi pas dia ngajar gue dengerin, ngeliatin cara dia ngajar. Oh gini, lu gini. Akhirnya beberapa hari kemudian dia bawa, Pak ini suruh ngajar aja Pak sama yang punya Cik tuh. Ya udah akhirnya gue dijeblosin ngajar. Alhamdulillah karena ngajar gue jadi ada misalnya nggak ada manggung, gue tetap dapat pemasukan dari ngajar gitu. Akhirnya murid juga bertambah kan. Selain ngajar juga ada murid di sekolah, juga ada murid privat segala macam. Iya, artinya latar belakang seorang musisi itu memang harus kuat ya. Kan banyak musisi dadakan, artinya gue bisa 3 not, emang lo ngetop. Tapi kan secara ilmu itu tidak punya dia. Sehingga untuk lo ngajarin ke orang atau lo buka pendidikan itu nggak bisa. Kemungkinan itu yang ditakutkan orang kali. Iya betul. Tapi kalau lo punya ilmu ya, modalnya kayak si Sandi kan, Sandi Pasben kan, dia juga seorang mahasiswa, dia juga seorang entertain, dia segala macam, karena dia punya ilmu drumnya dia bisa ngajar, walaupun bandnya masih jalannya tersendat-sendat. Iya dulu. Nah itu dia. Jadi ilmu ngajar juga dipakai
kebetulan gue juga dapat kesempatan kan jadi kayak semacam clinician endorser gitu. Iya, Itu kan dipakai di panggung tuh. Oke. Nah itu salah satu mentor gue adalah Sandi. Oh. Sandi sama almarhum Wawan Sket. Jadi kalau mereka klinik tuh gue ngeliatin, gini cara klinik, cara ngomongnya gini. Jadi akhirnya gue belajar juga. Itu kan termasuk mengajar juga kan, mengajarin pada orang banyak. Oke, saran apa Alex? Ketika anak-anak muda sekarang ingin terjun ke dunia musik, ini saran lo ya. Kalau anak-anak muda mau terjun ke musik, harusnya kayak apa dan bagaimana? Nah, kalau di dunia musik, mungkin ya ilmu musik perlu dipelajarin ya. Oke, satu itu. Dan itu buat bekal kita nanti. Ya. Kita bisa ngajar, bisa bikin buku, bisa bikin konten buat ngajar gitu kan. Terus selain itu juga di musik tuh kan banyak ini nih, banyak bidang kan. Jadi bisa selain main, kita bisa jadi musisi rekaman, main reguler cafe juga bisa, main wedding, terus juga ngajar, terus sama kita bisa nulis. Jadi gue sempat juga jadi jurnalis untuk majalah musik apa namanya, audio majalah audio pro. Jadi gue ada produk baru, terus gue review, terus gue tulis tuh. Jadi mungkin karena bekal gue dulu sempat kuliah, jadi tahu cara nulis review produk. Jadi tapi dialihkan dulu kan nulisnya manusia nulis psikologi kan nulis tentang orang tuh. Betul. Sekarang nulis tentang bass gitu. Bass. Jadi itu termasuk suatu ini apa penyebaran cabang di musik itu. Ya. Jadi karena basicnya lo orang akademisi ya, sehingga bisa nulis, bisa mereview semua produk ya. Nah sekarang alat musik kan banyak nih Alex, drum, gitar, piano. Lo kenapa pilih bass? Ya waktu itu sebenarnya karena waktu awalnya tuh awalnya kan gue les tuh kecil elektron, keyboard yang 2 gini. Itu gara-gara gue bokap tuh punya video live-nya di Purple. Wah, Jadi idola gue tuh itu John Lord. John Lord, elektronnya pas banget tuh. Oh pengen kayak gitu tuh, udah gede band gue gitu. Jadi pengen kayak John Lord. Terus bokap gimana? Child in Time. Habis itu denger gitar juga, jadi pengen kayak gitaris. Akhirnya begitu dengerin bass itu SMA ya, dengerinnya tuh kayak Cassiopeia dulu, Duran-Duran, terus Level 42, Police, Level 42, kok bassnya menonjol banget ya. Duran-Duran walaupun band gitu, cuman bassnya kan gila. Akhirnya ngulik bass itu, enak juga main bass. Akhirnya kebetulan SMP SMA tuh punya band, kita nggak ada pemain bass nih, gitar udah ada, ya udah gue main bass, udah jadi akhirnya SMA juga main bass. Gitu. Jadi tersalurkan ya? Tersalurkan. Pemilihan instrumen jadi pas banget ini. Pas banget buat. Ini karena waktu itu ngerasa bass denger lagu tuh fokusnya tuh ke bass. Oh ya. Jadi dengerin tuh bass lainnya gitu-gitu. Belajar bassnya sama siapa, Alex? Nah, waktu itu sempat sekolah di Rossi Musik. Di Rossi Musik. Rossi Musik di Fatmawati itu. Bintang ya? Waktu itu ngajarnya namanya Pak Asril. Tapi waktu itu si Mas Didi AGP udah di situ. Oke. Cuman yang ngajar gue sih namanya Mas Asril. Awal pertama musik punya gitar bass mereknya apa? Ya pertama punya gitar bass tuh nabung tuh. Belinya di Gunung Agung Kuitang. Oke, tahu gue. Bass Hofner yang merah yang gue pakai di lagu Tertipu. Oh iya. Merah buntung. Itu bass pertama? Bass pertama itu harganya cuma 600.000. Serius? Iya, zaman dulu. Bass Hofner buatan Korea kan? Buatan Korea. Jual di Gunung Agung. 600.000. 600.000. Itu pakai buat rekaman, buat tour akhirnya. Bener. Bener. Oh bener. Habis itu baru setelah rekaman baru dikasih. Udah punya duit kan? Punya duit ya. Beli yang merek-merek lah. Merek, waduh. Itu beli Ibanez, Fender gitu. Waduh. Awalnya itu Honda yang Korea. Honda yang Korea. Gimana rasanya Alex dari lo punya bass Hofner tiba-tiba punya Ibanez, punya yang lain tuh gimana Bro? Itu kan gitar nggak murah kan? Iya. Tuh, mahal punya kan waktu itu kan? Mahal banget kalau waktu itu. Waktu itu sebenarnya pas rekaman tuh gue malah nggak punya bass tuh. Jadi ada bass cuman yang bass itu cuman untuk rekaman kayak kurang bagus. Iya. Jadi akhirnya gue minjem Awan bassisnya Voodoo. Oh Awan ya. Dia punya bass Steinberger kan. Iya. Pinjam dong rekaman, udah bawa aja gitu. Akhirnya beberapa lagu album pakai bassnya Awan. Bassnya Awan ya. Nah, manggungnya baru pakai bass gue yang era itu. Tapi dulu bass juga nggak semahal sekarang sih ya. Kan dulu dolar masih 2.000-an tuh. Iya, udah. Jadi Fender tuh cuman 3 jutaan ya? Nggak nyampe 3 malah, 2,5. 2,5. Fender US dapat. Iya, harga segitu gak mahal juga. Iya, dulu ya. Iya, tapi sekarang udah lebih gila lagi. Udah gak masuk akal. Kata Baron bilang ya, Baron almarhum bilang, gila ya.
gitar sampai 40 juta. Iya. Itu nggak masuk akal menurut dia gitu loh. Artinya ya nggak wajar sih. Harga Iya. dulu dolar 2.500 cuma 2,5 juta atau 3 juta. Sekarang gitar dolar sama. dolar sama sekarang. Iya, rupiahnya. Rupiahnya beda. Harga gitarnya sadis-sadis. 2 kali lipat. Kita kembali lagi masuk ke Bass Jam, lo masuk ke Iya. sana, terus masuk lagi ke apa namanya? Grup satu lagi tuh apa? Baim. Baim? Nah, Di Baim berapa lama ya? nah, jadi ceritanya waktu After Vacuum, kan gue ngajar di Chicks tuh. Nah itu di situ juga ketemu Baim. Iya, Baim kalau nggak ngajar di juga. Chicks. Jadi waktu itu dia lagi, kita kan ngajar per hari yang sama tuh. Ruangannya sebelahan. Iya. Terus nunggu murid di selosoran inilah nongkrong gini kan, ngobrol. Bah, Mang Alek, gue mau bikin solo nih kayaknya. Kalau dari ada band, bantuin ya. Siap gitu. Udah akhirnya dia bikin solo, udah bener ngajak. Siap nggak dia mau konser? Jadi pas dia solo udah. Jadi dari 2004 nggak salah. Itu sama Baim tuh sampai sekarang lah kalau masih ada job gitu. Itu ngomongnya waktu sebelum dia iklan Coca-Cola apa? Setelah iklan Coca-Cola ya. Tapi dia masih gondrong. Masih gondrong. Ya, betul. Waktu gunung bisa gitu. Ya, dia heboh banget tuh Baim ya. Main gitar pakai botol itu tuh, waduh. Luar biasa tuh waktu itu tuh. Ini tiba-tiba nongkrongnya gitu. Mau bikin solo, bantuin ya. Siap. Berapa lagi sama Baim? Kalau Baim bukan rekaman, jadi pas tour aja. Oh, tour. Jadi kalau rekaman dia semua ngisi. Dia main bass, main drum. Oh iya, Seraka lu. Luar biasa, kapan lo melari ke podcast kamu lo Baim ya. Dia main bassnya jago, drama juga bagus. Jadi nyanyi sendiri juga ya. Nah, pas tour baru ngajak. Jadi lu dibutuhin cuma tour aja ya? Tour. Waduh. Launching tour baru dipakai. Di antara Nugi, Baim dan yang lainnya, lo yang merasa lo main band itu di mana, Lex? Sebenarnya setiap yang gue masukin tuh kan beda-beda tuh. Tapi kalau secara jenis musik, Baim waktu solo yang trio yang blues itu gue senang tuh. Jadi pas sama Nugi waktu zamannya masih grunge. Iya. Grunge, blues itu kayaknya paling dapat apa enak gitu main di panggung. Nah, lo dapat nggak? Lo sebenarnya di jazz, pop atau di blues? Nah, waktu apa Vacuum, gue juga banyak main sama band jazz juga sih sebenarnya. Jadi ikut komunitas jazz, bikin komunitas jazz, akhirnya main acara-acara jazz. Itu juga lebih menghayati tuh walking bass gitu kan. Soalnya kalau di jazz itu kan ilmu walkingnya kita bisa pakai buat blues sama buat grunge juga bisa. Ya. Jadi ilmunya kepake. Pakai semua ya, tinggal taste-nya kita aja maunya kemana ya. Rasanya beda ritmenya kan. Kalau kita bicara tentang musik, Lex, zaman lo zaman analog. Iya benar. Sekarang udah digital. Gimana sih sebenarnya perbedaannya? Perbedaannya sekarang lebih mudah aja sih sebenarnya. Lebih mudah. Kalau dulu kan rekaman pemain drum sama bass tuh paling sering dimarahin sama operator. Oh, biasanya itu. Tempo gitu. Iya, karena dia bang gitu. Jadi kita salah dikit udah ulang dari depan lagi. Waduh. Jadi kan nggak bisa potong-potong kan. Iya. Ulang. Belum dapat nih temponya, belum dapat feel-nya, ulang lagi gitu. Alek nih yang masa lalu omongin ya, kan sekarang udah digital sama analog. Harusnya berkarya karena udah zaman muda sekarang. Itu kan harus karyanya banyak. Iya benar. Kalau dibanding sama orang-orang zaman analog. Itu perubahan apa ya bisa nggak ada karya yang menonjol gitu. Kalau dibandingin sama anak tahun 90-an. Padahal sekarang teknologi dipermudah. Iya. Apa yang menyebabkan itu? Ya kayak gue sekarang kan bikin lagu tuh udah dari 2020 sampai sekarang udah 170 lagu kan. Banyak. Semua bikin sendiri, ada yang collab juga dengan orang lain. Itu juga sekarang kenapa sekarang lagu itu agak susah naik dibandingkan dulu ya. Kalau dulu kan kita misalnya rilis lagu nih fokus kan, misalnya Dewa rilis udah itu selama beberapa bulan tuh Dewa, habis itu bulan berikutnya Slang rilis, jadi fokus. Nah kalau sekarang kan begitu Dewa rilis, ini semua ada 60.000 yang rilis hari itu. Rilis kan jadi bareng Dewa, bareng Bon Jovi, bareng Slang, bareng siapa kan. Karena itu kali ya. Nah, apalagi bareng indie kayak gue, ini sebagai solo project kan gue indie tuh. Itu gue rilisnya bareng Taylor Swift, bareng Ed Sheeran gitu kan. Iya. Bareng indie lain juga kan. Jadi sehari itu katanya bisa 60.000 lagu. Kedenger itu lagu gitar itu jadinya. Kecuali kita benar-benar deketinnya ke komunitas, ke teman-teman gitu ya yang playnya gitu. Oke, Lex, ini masalah anak-anak 90-an kan kalau kita dengar karyanya lumayan bagus. Nah, ini ada perubahan genre anak-anak sekarang.
Kalau gua ngedengernya sih ya cukup menarik ya. Gua nggak tahu nih dia terinfluence sama siapa. Contohnya kayak Anak sekarang. Feby, iya anak sekarang. Kayak anak yang cewek-cewek itu yang penyanyi perempuan tuh ya. Kayak siapa lagi tuh Feby sama itu luar biasa gitu. Nah ini seharusnya kita menjadi seorang musisi itu apa yang harus kita dengarkan, apa yang harus kita buat. Lex. Oh. Gitu. Kan zaman lu Nah, terinfluence siapa kira-kira waktu kalau bikin waktu lagu? zaman ngeband 90 tuh dengerinnya itu seputar alternatif kan. Kayak misalnya Pearl Jam, Nirvana, Temple Pilots gitu-gitu. Paling kalau metal Metallica gitu. Iya. Ada jazz-jazznya yang jazz foreplay gitu, incognito gitu kan. Nah kalau sekarang anak-anak sekarang kalau gue lihat malah mereka nguliknya ke lagu zaman dulu gitu. Oke. 80, 90 mereka kulik lagi tuh. Tapi warnanya beda Lex sekarang. Mereka ambil dengan gaya mereka sekarang. Nah itu jadi baru kan gitu. Iya. Kalau kayak dengar misalnya kayak apa namanya Hi-Fi, terus Malik, itu kan sebenarnya kalau secara lihat dari musiknya kan tuh 80s kan. Iya. Cuman bisa mereka bikin kayaknya modern baru gitu dengan pembawaan yang baru jadi baru itu gitu. Jadi sebenarnya berpacu lagi ke musik-musik 80s 90s sebenarnya. Oh, back to 80s back 90s. to 90s ya. Karena di situ paling berkembang luas tuh aransemen, Ya. terus melodi lagu. Itu di situ tuh. Oke, Lex, lu kan sebagai seorang player basis juga seorang penulis lirik dan lagu ya. Kalau menurut lu ada energi, ada keterbatasan energi nggak? Katakanlah kayak gini lah, seperti Ebit Gade, Iwan Fals. Dia udah nggak bisa bikin karya, atau memang sudah energinya sudah habis. Kalau lu ngerasain seperti apa ya? Iya, biasanya kalau musisi itu emang ada disebutnya sebagai masanya ya. Oh, ada masa? Ada periodenya gitu. Misalnya kayak David Foster, udah zamannya dia gitu. Sekarang mungkin dia masih ada, cuman nggak terlalu segede dulu. Sekarang yang nguasain misalnya Drake misalnya gitu kan, atau siapa. Dan itu nggak bisa dipaksa ya? Nggak bisa dipaksa. Emang kita harus mengalah dengan ada siklus kan, ada keadaan. Gitu. Harus mengalah dengan keadaan. Ya, paling kita jadi kayak lebih sebagai ini sih, sebagai kayak di belakang layarnya gitu. Jadi mungkin sekarang misalnya yang lagi naik, kalau dulu kan Pongki tuh, dan sekarang siapa? Nah, kita bisa ngasih peran di situ, bisa bantu atau ngasih apa, aransemen gitu. Itu lo bisa sebutkan ya kenapa bisa gejala kayak gitu, atau dia memang sudah kecapean, atau dia memang tidak mau bereksperimen pembuatan lagu, atau memang sudah kalah sama zaman? Kalau istilahnya kalau sebenarnya gue percaya kayak ini ya, kayak lagu itu kayak titipan gitu. Titipan dari kita nggak sengaja kan. Betul. Kayak dulu misalnya Nugi itu bikin lagu yang terkenal tuh, Burung Gereja. Itu cuman dia memanfaatkan, jadi waktu itu kita lagi rekaman. Jack, ini ada waktu 1 jam nih studio nganggur, diapain? Udah deh, sini gue masuk. Nugi langsung nulis lagu, bikin. Jadi Burung Gereja. Top. Itu tiba-tiba dapet ilham gitu. Artinya kayak gue kemarin proses gue bikin lagu yang dari solo project nih, itu kayaknya gue bikin tuh ada aja gitu, ada melodi nih, langsung masukin melodi, dapet gitu. Jadi mungkin berapa ada zamannya kita udah nggak bisa dapet ilham itu lagi. Ya sekarang gue udah mulai ngalamin, udah mulai berkurang tuh. Kayak apa nada-nada yang di alam semesta itu pernah dibahas juga oleh siapa Robby Navikula sama C, mereka diwawancara. Gimana sih dapat inspirasi ya? Sebenarnya bukan kita yang bikin kata mereka. Kita kayak dapat aja. Dapat gitu. Iya. Dapat kita tinggal tangkap. Kira-kira lagu apa yang pernah dapat di? Kayak Nugi misalnya Burung Gereja. Kalau gue kemarin misalnya lagu gue yang agak terkenal tuh yang Jangan Kembali. Kemarin sering udah dipakai buat series juga di series Hati Suita. Series bukan Suita. Wedding Agreement. Jadi Jangan Kembali tuh gue kan selama ini bikin lagunya kan alternatif. Tiba-tiba ada lagu pop gitu. Bikin lagunya pop. Pas setelah jadi itu gue dengerin, kok gue bisa bikin gini ya? Ini gue bukan gue banget gitu. Terus jadi gitu, akhirnya gue kasih lirik, ngajak penyanyi kan, dia nyanyiin, jadi enak gitu. Itu bercerita tentang apa? Jangan Kembali mungkin proses gue sama yang sebelumnya yang perpisahan sebelumnya, akhirnya gue jadiin lagu aja gitu. Ternyata jadi sebuah lagu yang bagus, orang pada suka, lagunya bagus banget ini. Bikinnya nggak sengaja gitu. Suruh bikin lagi dipaksa kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Artinya memang benar-benar ilham itu jatuh. Iya, jadi kayak
kayak alam semesta deh. Nah itu lu pernah ngerasain nggak, Lex? Di pikiran lu, wah nih musiknya bagus nih. Tiba-tiba lu nggak bisa mencurahkan. Sering. Terutama kalau pas lagi bangun tidur. Iya. Jadi kan kita tidur kayak mimpi lagi main lagu apa, pas bangun. Aduh lagunya apa tadi, lupa, udah hilang. Jadi lagu itu datangnya cuman berapa detik. Kalau kita nggak langsung eksekusi, misalnya rekam gitu, itu hilang berikut hilang udah. Pernah ngalamin kayak gitu? Sering. Enak nih. Ntar gue ngajar dulu deh. Habis ngajar hilang. Tadi apa ya? Apakah memang begitu semua musisi? Begitu, kadang-kadang nggak dapat sesuatu. Kalau cerita Abdi Slang sih memang kayak gitu ya. Iya, pasti dia bilang di otak kita nih, waduh, kayak banyak banget itu. Tapi kok tiba-tiba nggak bisa atau lupa. Itu berarti yang datang ke dia banyak tuh, bergemuruh jadi, gitu. Iya, lobangnya satu. Jadi iya gimana? Iya kan? Bingung gitu kemarin dari mana? Nyampainnya gitu. Oke. Kan banyak lagu-lagu yang hits. Dunia kan ceritanya kayak nggak sengaja gitu. Kayak Nirvana bikin lagu tuh gitu-gitu ya. Kok jadi lagu gini gitu, jadi kaget kan. Padahal dia buat komunitas aja kan. Iya. Tiba-tiba sampai kemerdekaannya juga dirampas ya. Iya. Air Bloody gitu. Aduh, sedih juga lah kalau cerita Nirvana nih. Jadi magis, ada sesuatu. Magis banget itu. Ada unsur campur tangan ilahi. Betul. Setelah lu jadi musisi, berkeluarga dengan baik, apa yang lu syukuri dari kehidupan ini? Gue menikmati pekerjaan gue seperti hobi. Jadi hobi adalah pekerjaan. Orang kan biasanya kalau kantoran kan dia mesti punya hobi lain kan. Nah, kalau gue hobi gue pekerjaan ini gitu. Untuk maintenance-nya seperti apa setelah ada kerjaan seperti ini? Maintenance-nya biasanya harus dengan latihan. Profesional kali ya. Latihan terus terutama kalau gue dulu menjaganya dengan dengerin banyak musik. Jadi setiap masa itu gue dengerin musik-musik yang ada saat itu, jadi tahu gitu. Jadi kayak musik sekarang nih gue tahu. Jadi ntar misalnya ada anak, kan gue juga produce beberapa penyanyi musisi indie gitu kan. Jadi gue tahu, oh dia maunya referensi ini, gue tahu nih lagunya nih. Jadi kita nyambung, oh dia maunya gini. Lu pernah kepikir nggak bahwa this is my dream is come true? Lu tadi kan cerita lu, gue pengen kayak gini nih. Iya, tiba-tiba lu jadi musisi. Lalu pernah merenung nggak? Wah, kok gue bisa kayak gini? Tentu kan tidak lepas dari perjalanan kan. Iya betul. Perjalanan lu bermain musik, ketemu teman yang lain. Kalau lu nggak ketemu Nugi, mungkin lu juga mana gitu kan. Nah, lu sempet pernah merenung nggak? Kok bisa begini? Dan apa yang lu katakan? Itu kadang-kadang itu kayak sebuah keajaiban ya. Dulu gue waktu kecil tuh SMP SMA tuh suka, kan gue hobi gambar. Gue gambar tuh gambarnya anak band di panggung. Kalau main gitu, gue pengen kayak gini. Jadi gue gambar tuh, main drum, main gitar, bass. Ternyata sekarang terwujud pelan-pelan. Terus gue juga dulu sering ngeliatin misalnya waktu zaman dulu kan waktu zaman gue SMA kita kan tahu band-band kayak Emerald, terus ada apa Karimata, Krakatau. Wah gue ngefans banget nih sama mereka nih gini tuh sering nonton kan. Akhirnya sekarang kayak terwujud, gue ngeband sama mereka kadang jam session terus ketemu ngobrol. Ini dulu yang gue idolain. Jadi akhirnya satu panggung sama lu. Jadi kita kayak itu kan amazing, luar biasa. Jadi kita kayak semacam kita pokoknya jangan pernah berhenti bermimpi lah waktu kita muda tuh. Mimpi kayak apa? Pelan-pelan tuh ada semesta akan mewujudkan. Jadi konsisten kita ya. Ya, konsisten kita. Dalam hal ini siapa yang harus lu berikan terima kasih, ucapan terima kasih dengan karir lu seperti ini? Dan karir seperti ini ya kayaknya sih orang tua ya. Kalau dulu orang tua nggak ngelarang gua ke musik, mungkin gue tetap di musik, cuman jadi musik kayak musik klasik kali. Tapi ada juga kan. Betul. Dilarang gue malah ketemu pemusik. Mungkin jalannya beda. Jadi orang tua luar biasa ya strateginya. Strategi luar biasa. Karena di musik ini kan udah kayak agama nih. Iya. Kalau udah orkestral masuk pop kan. Iya bener. Waduh. Wah habis. Contohnya. Kayak cemar gitu ya. Iya. Waktu gua wawancara Mas Idris Sardi ya. Itu memang udah kayak agama. Jadi Idris Sardi itu pindah ke pop. Habis dia mah geng-gengnya. Wah dimaki-maki lah, beginilah apa. Iya, artinya musik ini genre musik ini udah kayak agama. Ya kan? Artinya udah harus berhati-hati gitu ya untuk memilih jalur. Oke, cerita di kandang monyet. Nah, apa nih? Namanya juga termasuk sahabat gue nih, Sandi kan. Jadi dulu karena awalnya dulu ketemunya kan karena ngajar di Cix kan. Sama-sama di Cix nih? Sama di Cix kita sering
sering ketemu ngobrol, ada kenalan, terus sering klinik bareng. Oke. Dia klinik drum, klinik bass gitu. Akhirnya dekat-dekat terus akhirnya dia bikin sekolah musik Kanang. Tahun berapa tuh, Lex? Ritmik ya. Itu Ritmik itu tahun 2000 nggak salah. Ritmik ya, Ritmik tahun 2000 di Depok ya. Depok. Nah, di situ lo ketemu ya. Nah, di situ udah akhirnya gue fokus ngajar di Sandi, Ritmik. Habis itu tahun berapa gitu Ritmik tutup di situ, dipindahkan ke rumah Kandang Monyet. Oke. Jadi gue jadi penghuni Kandang Monyet tuh selama berapa tahun. Oke, sempat kerasa jadi penghuni juga. Bolak-balik situ deh ngajar. Jadi kan emang itu kan suasana enak tuh. Ada rekaman. Jadi murid-murid juga kayaknya betah tuh. Murid gue di situ ada beberapa yang udah jadi kayak siapa aja? Muri. Burunan Mertua sama band. Oh gitu. Jadi ada Muri ya? Jadi dia terkenal lah band indie gitu. Di Kandang Monyet. Berapa lama di Kandang Monyet ngajar? Kandang Monyet kayaknya hampir 4 tahunan ya kalau salah. 4 tahunan. Oh, lumayan lama ya? Iya, lumayan lama. Ngajar di Kandang Monyet gitu ya. Sandi. Kalau ditanya, Lex, ngajar sama show tuh lu pilih mana? Kalau dari segi ini sih energinya lebih enak ke show ya. Kita bisa ngeluarin kan gitu. Tapi kalau ngajar itu beda lagi. Jadi kita kayak semacam mengamalkan ilmu kita gitu. Jadi ilmu kita kan sia-sia kalau kita punya sendiri, kita doang yang punya kan. Iya. Kita kasih ke murid-murid gitu. Ini lo gini-gini. Mereka tinggal ngembangin sendiri kan. Ya, artinya kalau lo jadi guru sih ya, atau lo jadi dosen, lo udah nguasai psikolog orang ya kan ya. Karena ilmu lo udah kepake. Iya, itu ya. Jadi rapinya itu lebih enak. Gitu. Lex, apa namanya, harapan ke depan nih, karir lo, keluarga, itu mau seperti apa? Kalau harapan tetap pengen jadi sampai tua, sampai itu tetap bermusik sampai kita nggak bisa lagi main musik. Itu ya. Tetap berkarya. Jadi kebetulan dengan istri yang sekarang kan sama-sama kita passionnya sama tuh. Sama ya. Jadi kita berkarya terus lah, bikin lagu, bikin apa gitu. Jadi sampai kita nggak bisa lagi bikin lagu. Terus menularkan ke anak-anak muda-muda. Iya, menularkan ya, memberi influence yang positif ya ke anak-anak. Jadi dalam kehidupan lu apa yang lu belum dapat saat ini? Yang belum dapat saat ini sebenarnya pengen dapat Grammy sih. Wah, amin. Kita doain Alex bisa dapat Grammy ya. Mudah-mudahan ya tetap berkarya. Apalagi sekarang kan kita musik kan udah seluruh dunia kan. Jadi begitu rilis, kalau dulu kan istilahnya cuman lokal aja nih. Lokal kan. Sekarang kita rilis kan udah dunia tahu. Begitu Spotify udah seluruh dunia. Jadi kemarin gue rilis Spotify tuh nyoba rilis. Ternyata yang dengerin tuh ada yang dari Rusia, dari Eropa. Luar biasa. Ternyata ada juga dengan lagu gue gitu. Jadi organik nyebar gitu. Ya, lo berharap karya lo bisa didengar di seluruh dunia ya, dan bisa dapat Grammy Award ya. Waduh. Kan Alex tadi dia cita-citanya kepengen jadi pemusik nih. Ya jadi ya, makanya lo kalau mau bermimpi jangan tanggung-tanggung, gitu kan? Mimpi aja gitu. Kalau nggak jadi kan udah mimpi. Iya kan? Nggak ada ruginya. Nggak ada beban ya, nggak ada ruginya. Udah gua udah mimpiin gitu loh. Artinya jangan stop bermimpi, jangan stop berkarya. Oke, demikian pembicaraan saya dengan Alex. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi inspirasi bagi semuanya. Jadi semangat ya, terutama kaum muda. Jadi musisi itu tidak gampang, butuh konsistensi, butuh fokus ya, butuh kerja keras. Nah, belajar terus. Belajar tidak ada hentinya. Ya, tonton terus video ini sampai tuntas. Nanti ada episode berikutnya lagi. Saya akan ngobrol dengan Ibu Alex. Ibu nyokap dong. Ya, Tia Subiakto. Tonton terus video ini. Oke, terima kasih udah ditonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Thank you. Bye. Terima kasih banyak.